Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penyair ekologis di rumah Pir Azwar. Hari ini sengaja kita berkumpul di sini untuk membaca puisi dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Saya akan memperkenalkan para penyair ekologis yang akan membacakan puisi hari ini. Di spanduk atau flyer yang kami sebar, itu ada Anwar Putra Bayu, Z.A. Naresinga atau Juher Ali, dan Dapo. Tapi ketiganya berhalangan hadir. Z.A. Naresinga kebetulan di waktu yang sama itu ke Jakarta. Saiful Basri atau Dapo itu sekarang lagi sakit. Mari bersama kita doakan agar udah itu sehat, diangkat segala penyakitnya dan dapat berkumpul bersama kita kembali. Untuk Mas Bayu, berapa kali saya hubungi tapi tidak diangkat, mungkin lagi di luar jangkauan, nggak ada sinyal. Maklum, Mama Mas Bayu. Tapi terlepas apapun, tetap kami menghargai Mas Bayu. Untuk mempersingkat acara, membaca puisi ekologis ini, kita panggilkan Febri Alintani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasoku Ali hari ini bukan penyair ekologis, tapi puisi ekologis. Karena ada penyair yang bacakan, ada juga penyiar ya, bukan penyair baik. Jadi puisi ekologis. Kalau penyair ekologis selalu ngwalki galau di bandar sini. Ada Bang Tare juga ada puisi politik kan misalnya gitu. Yang lain tidak menulis puisi ekologis juga. Jadi penyair puisi ekologis itu judul kita hari ini, dengan beberapa pembaca puisi. Ada penyair dan juga ada bukan penyair. Aku ini ada puisi, ada bahasa daerah, ada daerah Palawang, ada daerah Semah. Kaget kalau kukira kaget yang begitu ya. Kalau nggak 2 kali, apa sudah sir ya? Puisi tradisional. Ini pakai bahasa Besemah dulu. Judulnya ini Sebatang Rimbai di Ujung Petang. Duduk tepego di tebing bukit. Nganing siamang digimbe jadi, bedempuk-dempuk betimbal-timbalan, luluk muni, orkes simponi. Sesenai sampai, taning pula rimbai bagi ini. Siamang di Bukit Lentur, buah sempai makanannya. Inji anjam, linjang teganjur, bumi ngalangi imangannya. Sayang selayak burung lempipi, menara paban keputihan. Kita beraya ke dunia ini, tua pebataan perolehan.
Mbak, itulah aku sepetang itu. Nantikah dengan sebayang-bayang datang membawa bunga setama, bunga penawar hati gajah. Bunga tua apa namanya ini? Kalau bertuah menjadi buah, kalau dia jadi bunga. Kerana dia bunga dia. Tiup angin sandi dempu, terasa gigit sampai ke tulang. Sakit linu jadi lumpuh, pastikah datang di ujung petang. Mak mana pandan dek karingkeh, tumbuh di ada berjunjungan. Mak mana badan dekkah sedih, balik lumadi pemulihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bung Febri sudah membacakan puisi apa ini? Puisi apa tadi namanya? Puisi tradisi ya. Nah, berikut kita panggilkan Kepala Sekolah SMK Negeri 5 yang biasa kita panggil Om Ajong. Kami persilakan Om Ajong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, saya Zulkarnain, Magister Pendidikan Bidang Bahasa, mencoba ikut berpartisipasi. Antara Desember dan Februari, sungai di desa kita meluap, air pasang dan musim masuk melalui sungai Abab bermain di sungai. Adalah agenda yang menyenangkan, berenang dan terjun dari jerambah atau pohon dari hutan. Di antara beberapa motor air yang ditambang di tepi sungai, ada beberapa perahu kayu agung beratap gajang datang. Berdagang mereka aneka kerajinan tanah liat. Mereka adalah pendayung-pendayung tangguh menelusuri Batanghari 9. Mereka adalah pejuang tangguh menelusuri sungai kehidupan. Bukit Besar, 20 Desember 2013. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ajong sudah membacakan puisi dan berpartisipasi dalam baca puisi ekologi hari ini. Berikut kita panggilkan Dr. Mustare Rasid atau Tare Rasid. Tare Rasid ini adalah rektor Universitas IBA dan juga aktivis lingkungan hidup di Sumatera Selatan. Silakan Bang Tare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi ini berapa menit yang lalu saya buat menjelang datang kemari. Judulnya Pada mulanya alam itu hijau dan indah. Pada mulanya alam itu hijau dan indah. Suara-suara binatang, daun dan ranting ditiup angin, menyajikan alunan musik menyambut matahari pagi. Menyongsong rembulan menjemput malam. Seorang nenek dan kakek tua yang tinggal di pinggir dusun bercerita tentang cucunya yang bermain petak umpet di hutan rimba, tentang anaknya yang mencari akar tumbuhan dan daun untuk obat, tentang masa mudanya yang membuat kebun dan ladang, tentang hidupnya yang akrab dengan alam. Pada mulanya alam itu hijau dan indah. Ketika pemikir
telah mendudukkan manusia di kursi kendali alam. Hutan hijau dan indah hilang ditelan Heller, Bowser, dan Forward. Mengalir hujan rupiah dan dolar ke saku lelaki berperut buncit dari kota. Warna alam hijau berganti rupa menjadi warna coklat kehitam-hitaman. Tiada lagi kicau burung, denyut ranting, dan gemerisik dedaunan. Hujan deras mengalir tanpa halangan, menggigit tubuh anak-anak kapa. Longsor dan banjir menggulung dua tubuh yang tua renta. Suara tangis anak cucu tak mampu menghentikan bencana alam. Hidup terus berlangsung, meski alam dan lingkungan hidup telah rusak. Anak cucu yang ditinggal kakek dan nenek menonton TV dan YouTube. Ya cacam, manusia saling bunuh dengan senjata api yang canggih. Bom temborik membuat tubuh manusia lenyap. Sungguh canggih. Jedira dan SAR bomba membunuh dan menghancurkan alam. Anak cucu yang ditinggal orang-orang tercinta itu berkata, alam rusak karena manusia. Karena itu, kedudukan kursi atau antroposentris harus kita ganti menjadi geosentris, yang mampu menyeimbangkan manusia dengan alam. Kita rindu alam itu kembali hijau dan indah. Palembang, 17 Juni 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tarek sudah membacakan puisi. Puisinya diciptakan di rumah Pak Pir. Begitu sampai di rumah Pak Pir. Bolehlah Bang Tarek. Mantap. Ibu LP Martalinda. Siap-siap ke depan. Ibu LP Martalinda adalah wakil kepala sekolah di SMA Negeri 6. Kinjang merah. Seekor kinjang merah mengepak-ngepakkan sayapnya, menyelusuri batang hari abab ketika musim air dalam. Angin selatan telah membawanya ke sungai-sungai kecil di hulunya, bersama perahu kajang dari Sungai Ogan. Dikayuh pendayung-pendayung tangguh, penjajah kerajinan tanah liat negeri Bende Segugu. Di hilir Jerambah dekat dermaga, segerombolan budak kecil riang berenang, berteriak-teriak, "Oi, perahu kayu datang! Oi, perahu kayu agung datang! Kita beli celengan!"
Seekor kinjang merah terbang sepanjang nafas kehidupan. Sekali waktu hinggap di ujung ranting marsepang. Mencuri pandang pada senjulung dan seluang. Sayap lembutnya bagai baling-baling besi yang telah menerbangkannya dari musi ratusan kilometer tanpa jejak. Menyusuri sungai, lebak, dan opak. Seekor kinjang merah mengepak-ngepakkan sayapnya, menjentik-jentikkan ujung ekornya di pucuk ayek, memberi salam duka pada beberapa ekor lambak dan lampam yang tak berdaya terjerat jaring yang dibentang di bawah arus yang bening. Seorang lelaki bertudung anyaman bambu mengayuh perahu ninggak jaring yang dipasang petang kemarin. Lambak dan lampam pasrah dalam diam di antara petak perahu yang melaju karena masih ada sengkirai dan bibit yang mesti ditinggak satu-satu. Mantap, Ibu Epi Martalinda. Selain kepala sekolah, amin ini. Wakil kepala sekolah di SMA Negeri 6, Ibu Martalinda ini juga seorang guru bahasa. Berikut kita panggil pengusaha muda yang peduli dengan lingkungan. Kalau bukan Sujarwo, siapa lagi? Kita panggil Sujarwo untuk membacakan puisi-puisi lingkungan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba membawakan satu buah puisi. Nama saya Sujarwo, kebetulan saya pengusaha kecil-kecilan. Saya akan membawakan suatu buah puisi karya dari Amanda Maida Lamhati. Musim Siapil Mudik. Usai pulang sekolah rakyat, kita berlari menuju sungai. Ikan sapil dan tembakang berbaris seperti serdadu. Tangkul pun diturunkan. Belum sekejap lamun menjauh, sapil datang menyerbu. Hup, tangan kecil pun sigap mengangkat takul. Syarat berisik sapil dan tebakang yang pasrah. 40 tahun berlalu, masih adakah kegembiraan masa kanak kita? Terjun dari jerambah di ujung desa, berenang dan menyelam di bawah arus yang jernih. Masih adakah udang-udang kecil yang bergelayutan di riamon? Ketika disantap terasa manis, semanis kenangan musim sapil mudik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bung Jarwo sudah membacakan puisi ekologinya. Berikut kita panggil, kalau saya biasa manggil Kak Amir, Dadang Kot Teater Gaung untuk membaca puisi. Untuk Kak Amir, saya persilakan ke depan. Saya akan membacakan sebuah puisi, sebuah karya yang berjudul Biarkan Musi Tetap Mengalir, bagian pertama.
Biarlah musi tetap mengalir dari kelok batang hari 9 hingga ke muka upang. Karena kami adalah 2 juta rakyat yang setia menggapai harapan pada 2 pilar ampera yang tegak membentang. Diwanua Dharma Diwanua Dapunta Hyang Sidajatra, negeri Balaputra Dewa, negerinya Sultan Mahmud Badarudin II. Biarlah musi tetap mengalir dari lembah Bukit Barisan hingga Bukit Seguntang, bersama laju perahu Kajang legenda Puyang. Tapi riak arusnya takkan pernah menenggelamkan rumah rakit di tepinya. Karena kami adalah 2 juta rakyat yang setia menyulam benang emas pada kain songket dan jumputan. Biarlah musi tetap mengalir dari masa ke masa, dari Raden Hanan hingga Romi Herton, bersama angin menebar aroma pempek dan pindang. Nyalakan api semangat yang tak pernah padam, karena kami adalah 2 juta rakyat yang setia bergandeng tangan meraih bintang di langit Palembang. Biarlah musi tetap mengalir di negeri yang elok, yang terbangun dari peradaban madani, negeri yang aman dan sejahtera. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kamir dan Kot Tetar Gaung yang sudah membacakan puisi ekologisnya. Berikut kita panggilkan Ibu Isnayanti atau Yuyanti untuk membacakan puisi ekologisnya. Yuyanti, silakan. Sebuah puisi karya Amanda Mai Dalam Hati. Antara Januari Februari, buat sahabatku Usman. Kenangan itu masih melekat ketika pulang dari sekolah rakyat, berjalan menyusuri hutan di pinggir desa, memetik buah beti atau juga buah keduru atau juga buah rukam. Berjalan bertelanjang dada karena baju diselendangkan di atas bahu. Kita pun berteriak girang karena seekor burung andis tergantung di tali repasan yang kita pasang kemarin sore. Kenangan itu masih melekat ketika pulang dari sekolah rakyat, berenang di sungai Abab yang meluap, menenggelamkan jalan desa setiap tahun, melompat dari jembatan kayu, atau juga dari pohon bongor, atau juga dari pohon putat, menangguk udang-udang sarap, lalu menyantap mentah dengan rasa manisnya. Kita pun berteriak girang karena seekor ikan ruan menggelepar-gelepar terkait tajur yang kita pasang di pinggir sungai. Palembang
13 Januari 2013. Terima kasih Yuk Yanti yang sudah membacakan puisi ekologisnya. Ini YouTuber kita ini tak galak ketinggalan, nak maca puisi juga. Kita panggil Mang Dayat untuk membacakan puisi ini. Jadi pemirsa, Mang Dayat belum pernah baca puisi tapi akan mencoba karena belajar dari senior-senior di sini. Orang-orang yang kalah. Buah karya Amanda Maida Lamhati. Ditulis di Bukit Besar 5 Agustus 2014. Orang-orang kalah mulai kalap. Mengutuk langit, mengutuk bulan, mengutuk matahari. Bernegosiasi dengan angin agar menjadi badai. Orang-orang kalah mulai konyol, bertingkah seperti badut, berteriak-teriak sambil mengepalkan tangan, mengumbar bualan, tawar-menawar dengan mimpi yang tak pernah berakhir. Orang-orang kalah semakin gelisah, ingin duduk di singgasana. Terima kasih. Kok YouTuber kita enak rupanya pacak juga baca puisi. Berikut yang akan membacakan puisi seorang bankir ya. Wah, bankir ya, banker. Puisi-puisi beliau berbicara soal lebak, sepat, iwak betok, termasuk mangrove di Sembilang. Kita panggilkan Dr. Iqbal J. Permana untuk membacakan puisinya. Silakan Pak Dokter. Kawan-kawan sekalian, saya akan bacakan Cicirua. Cicirua itu cerita tentang seekor burung kecici. Burung kecici itu ada kecici padi, kecici belalang. Dan itu kalau di masa kanak-kanak orang-orang Pemulutan sering mengambil telur di sela-sela daun dari daun-daun padi. Tapi kalau orang tempatan itu tidak bisa menyampaikan bahwa namanya ternyata burung kecici karena berdasarkan suaranya seperti cici ya, cicirua. Jadi namanya apa? Cicirua. Jadi cerita tentang burung dan sepasang. Nah, langsung disambut. Cicirua. Adik, selepas subuh kami berangkat, memasang nilar merentang pukat. Adik, selepas zuhur kami kembali membawa gabus, sapil dan sepat. Sebentar lagi kakak, serantang nasi dan gulainya, setermos kopi dan rebus ubi. Cicirua, 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 burung-burung mulai berdatangan. Dengan topi terindak dan satang terjejak, para perempuan pergi ke lebak, mendayung dan merengkuh matahari tanpa pura-pura, tanpa ragu-ragu. Bulan depan, lepung siap garap. Cicirua, 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 burung-burung mulai berdatangan. Air lebak telah pergi ke sungai, terindak dipasang dan nasi telah ditanam. Emak dan anak telah pergi ke lebak, buah padi hampir masak. Bulan depan,
lebung siap garap. Cicirua, 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 burung-burung mulai berdatangan, gabus, betok dan sepat telah sangkut di dalam pukat. Emak, anak, dan bapak telah pergi ke lebak, merentang pukat, merentang waktu, tanpa pura-pura, tanpa ragu-ragu. Cicirua, cicirua, cicirua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi Pak Doktor tadi, burung ngelok pecici. Oh, jadi cicirua deh burung. Tadi Dokter Iqbal yang sudah membacakan puisi-puisi tentang alam yang menceritakan burung cicirua. Berikut kita panggil penyair yang juga peduli dengan alam. Puisi-puisinya bercerita soal lambak dan serandang. Dan perahu, yang pasti perahu tak pernah lagi kita hambatkan, itu banyak berbicara soal perahu. Kita panggilkan Pir Azwar atau Amanda Maida Lam Hati. Baiklah, saya akan membacakan puisi yang berjudul Belalang Pandu. Jadi puisi yang mengisahkan sebuah tradisi masyarakat di daerah Uluan, khususnya di daerah Pali, itu ada membuka membuka ladang gitu, buka ladang. Judulnya Belalang Pandu. Jadi membuka ladang tapi tetap pada aturan marga yang terdapat di dalam Undang-Undang Simbur Cahaya yang ditulis oleh Ratu Sinohon. Belalang Pandu. Belalang Pandu, belalang pandu, hinggap di batang keduru. Ikaklah ume pugu, rimbe ditebang, ditunu dipandu. Kita nugal padi talang, di tanah warisan puyang. Besak kecil, tue mude, ladas nian ke ume talang. Bujang gadis, ribang betembang, nugal mene sambil belinjangan. Belalang pandu, hinggap di batang keduru. Ikaklah ume pugu, ume talang, warisan puyang. Terima kasih. Kita kedatangan tamu jauh dari Jakarta. Namanya Rita Sakira. Rita Sakira ini penyanyi lagu Bukit Seguntang Ulumayu, masih ciptaan Amanda Maida Lam Hati. Untuk Rita biasa nyanyi, ini kita nobatkan untuk baca puisi. Silakan Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Cimaci dengan Puan yang saya muliakan. Pada kesempatan yang sore berbahagia ini buat kita semua berkumpul di sini di kediaman Pak Fir Azwar, sang pencipta lagu Bukit Seguntang Ulu Melayu. Alhamdulillah Rita dapat kesempatan untuk membacakan puisi karya cipta Pak Fir Azwar yang berjudul Perahu Tak Lagi Kutambatkan. Tepuk tangan buat Pak Fir Azwar. Pak Cimaci dan Puan, Rita izin untuk belajar membaca puisi.
Kalau ada salah-salah mohon maaf. Sumatera Selatan, izinkan saya membacakan puisi Perahu Tak Lagi Kutambatkan. Perahu tak lagi kutambatkan, ketika jingga langit pudar diserambi malam, biarlah ia hanyut mengikuti kemana riak air berlari, menemui titik cahaya yang tersisa. Kelepak kelelawar telah meremukkan matahari, gelap pekat. Satu episode mimpi terperangkap di lorong waktu pengap sesak. Perahu tak lagi kutambatkan, ketika bulan tertidur di balik rumpun bambu. Biarlah ia hanyut di sungaimu, menemui takdir di mana ia kan berlabuh. Bukit Besar, 3 Februari 2014. Hidup Sumatera Selatan. Terima kasih. Ternyata Rita juga bisa membaca puisi. Tapi puisi yang dinyanyikan Rita tadi mengingatkan kami ke almarhum Iis Tonet yang menyanyikan lagu Perahu Tak Lagi Kutambatkan. Masih bersama penyair membaca puisi-puisi ekologis. Kita panggilkan kembali Dr. Tare Rashid untuk membacakan puisi. Silakan Pak Tare. Di tanah pertanian diolah tangan-tangan perempuan. Tangan itu kini telah lama dilipat teknologi maskulin. Jalan sejarah pun sedang dicangkul untuk dirubah melalui revolusi hijau. Hai para ahli, akalmu bergerak seperti akal Yudas, mengeduk keuntungan, menyingkirkan perempuan, menjual bibit-bibit padi anti hama dari tanam atas nama pembangunan dan kemakmuran. Sejak tanah pertanian tidak lagi dijamah tangan perempuan, suara drum mesin menggantikan senandung lagu ani-ani. Dewi Sri pun tak lagi berkunjung ke ladang. Kotoran kemiai mencemari tanah dan tumbuhan, meretas tali kehidupan dan tumbuhan yang bercinta, menetaskan telur-telur kemiskinan di pedesaan. Hai para ahli, akalmu yang mengembara di tanah pertanian, tanganmu yang menggenggam kekuasaan gurita, matamu yang menatap tajam seperti mangsa mata elang. Lalu kau bangun penjara bagi orang-orang di negeri selatan, demi kesenangan dan kebahagiaan orang-orang di negeri utara. Suatu waktu, cahaya matahari pagi bertanya kepada Dewi Sri, "Cahaya, mataku melihat dengan terang tangan-tangan perempuan yang lembut mengolah tanah pertanian telah menghilang. Kemanakah gerangan?" Dewi Sri pun berkata, "Besi dan obat kimia dari barat telah melumat tangan-tangan kaumku
ketika kaumku terpisah dari tanah pertanian, cahayamu menjadi saksi kemiskinan yang berkembang biak di desa-desa negeri selatan. Jiwa kaumku resah dan gelisah. Dan kini kaumku berusaha keluar dari perangkap penjara yang dibangun akal berkelamin laki-laki. Terima kasih, Palembang Tengah Malam 1995. Terima kasih. Ternyata dari para penyair yang membacakan puisi ekologis menggugah Jimmy Hutan Tropis untuk membacakan syair-syairnya. Untuk Jimmy Hutan Tropis kami persilakan untuk membacakan puisi-puisinya. Ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan pertama kalinya dalam hidup saya membacakan syair ini yang selama ini saya nyanyikan. Nah, sekarang saya bacakan secara puisi. Lagu ini tentang binatang kecil yang sering kita dengar di hutan. Kalau di dusun kami nyebutnya sesial, atau ada yang juga nyebutnya riang-riang, atau kalau di Jawa itu garengpung. Ya, riang-riang atau tonggeret. Nah, kalau bahasa Sunda. Syair ini berjudul 3500 Hz. Di tengah rimbun, suara itu mengalun. Dalam harmoni nada alam raya. Pada jutaan daun, dia menyapa. Pagi, siang, sore, dengan senyum berbeda. Getarannya indah, berjuta makna. Mengusir sepi di tengah rimba. Apa sebenarnya yang kita butuhkan jika suara itu tetap lantang terdengar? Pernah suatu ketika saat dia pergi, jutaan daun merindukannya. Hilang ceria, hilang sinarnya. Meranggas gersang di tengah sepi. Inilah suara keseimbangan. Inilah nada kerinduan. Getaran ini saling memberi sejak tahun-tahun yang tak terbilang. Desa Bintuhan, Maret 2015. Terima kasih. Akhirnya Jimmy membacakan puisinya. Masih bersama penyair ekologis. Saya akan panggilkan kembali Dr. Iqbal Gimana. Mungkin untuk menceritakan laut ini. Tadi sawah lebah, ini soal laut. Kepada Pak Iqbal Permana, kami persilakan. Ini cerita tentang ikan paus. Jadi ini kisah nyata. Saya dan rombongan ikut lomba mancing di Tanah Wangko, Sulawesi. Jadi trip mancing. Jadi satu teman itu berdoa pengen dapat ikan yang paling besar. Nah di tengah-tengah itu kita hook up. Ternyata yang hook up itu paus. Jadi ada 12 ekor paus, satunya nyangkut di trolling kami. Dan itu luar biasa. Jadi kita putusi. Jadi kita panik justru karena dapat yang paling besar. Itulah kalau kita salah berdoa. Tapi ini dikaitkan dengan Lamalera. Judulnya Lemafa. Kisah para pemburu paus. Kemanakah perginya
12 ekor paus dari tanah Wangko yang setia beriringan melintasi kapal berburu ke laut lepas atau diburu di laut Sawu. Jangan melintas ke Lamalera, karena layar Praso Sapang telah dinaikkan, musim berburu telah dimulai. Baleo, 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 perahu peledang telah diturunkan. Ayo Lemava, lelaki pemberani berdarah laut, angkat tempuling dan hunjamkan dalam-dalam. Baleo, 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 perahu peledang telah diturunkan. Ayo Lemava, jangan kembali tanpa buruan. Kemanakah perginya 12 ekor paus dari tanah Wangko yang setia beriringan melintasi samudra, berburu ke laut lepas atau diburu di Lamalera? Seekor tertinggal di Lamalera. Tanah Wangko, Manado Tua, tahun 2009. Terima kasih Cik Iqbal telah membacakan puisi-puisi mulai dari Lebak, Mangrove, terakhir ini tadi laut, ngomong ke paus. Nah, masih di penyair ekologis, kita panggilkan Amanda Maida Lam Hadi. Pecahkanlah batumu. Karya Amanda Maida Lam Hadi. Matahari kembali menghunjamkan pisaunya. Langit menangis, basah air matanya. Menggenangi rumput, aspal dan tanah merah yang menimbun rawa. Masuklah, masuk ke dalam rumah. Menangislah sekeras-kerasnya, menangislah untuk Tuhanmu, menangislah untuk ibumu, menangislah untuk ayahmu, menangislah untuk putramu. Pecahkanlah batu yang menyesak dada. Matahari kembali menghunjamkan pisaunya. Langit terseduh-seduh. Sajak-sajak kehilangan kata. Hampa. Berserakan dalam baitnya. Masuklah. Masuklah ke dalam rumah. Menangislah sekeras-kerasnya. Menangislah untuk bumi yang kehilangan hijaunya. Menangislah untuk satwa yang kehilangan hutannya. Menangislah untuk tanah yang kehilangan sungainya. Kepalkan tangan, pecahkan batu yang menggelayuti kepala. Palembang 2004. Sebelum acara membaca puisi ekologis ini kita tutup, kita akan menampilkan Febri Alintani dengan puisi-puisi tradisi. Kalau tidak salah judulnya Sedasir. Nah, Sedasir Pimple. Jangan lupa di Gunung. Febri Alintani, Sedasir. Baik, untuk yang terakhir di acara
puisi ekologis ya, di dalam rangka Hari Lingkungan. Pada hari ini saya akan bawakan sebuah puisi tradisional yang sudah sangat populer di kalangan orang-orang Besma. Judulnya Sedasir. Sedasir ini nama tokoh, nama orang yang mati diinjak gajah ketika berburu gajah. Ini ada yang mengatakan cerita nyata. Jadi Sedasir sudah dinasehati agar jangan berburu pada hari itu, tapi dia tetap juga berburu. Dinasehati bahwa hari itu ada gajah ngamuk, jadi hari tidak baik untuk berburu gajah. Tapi Sedasir masih juga berburu gajah. Akhirnya Sedasir mati diinjak gajah. Mati meninggalkan seorang anak, meninggalkan seorang istri. Dalam bahasa Kisam ini meninggalkan bunting. Jadi istrinya jadi rande, anaknya jadi anak umang. Anak umang itu jadi anak yatim ya. Sedasir laku kateka, sedasir naning kuning, sedasir ngapa ditimbang, sedasir ganti bulan, sedasir hidup dengan. Sedasir kambang mana, sedasir mumba ini, sedasir hidup dengan, sedasir ganti dia. Sedasir laku kateka, sedasir gajah itu, sedasir naning kuning, sedasir ngapa ditimbang, sedasir ganti bulan. Sedasir gajah itu, sedasir gajah penunggu, sedasir matang minggu, sedasir ngapa ditimbang. Sedasir kambang mana, sedasir ramu bajalnya, sedasir laju mati, sedasir ganti bulan. Sedasir kambang mana, sedasir anak dengar, sedasir dayak-dayak, sedasir laju umat. Sedasir bunting dengar, sedasir besar tinggi, sedasir jadi rande, sedasir ganti bulan. Sedasir naning kuning, sedasir jangan ditimbang, sedasir gajah penunggu, sedasir matang bingku. Sedasir kambang mana, sedasir hidup dengar, sedasir ganti bulan, sedasir mumba ini.
Sedasir singgah ke laut, sedasir ke limbe-limbe, sedasir nanam keladi, sedasir litung tulang. Sedasir karam di laut, sedasir dapat ditimba, sedasir karam di hati, sedasir bingung tulang. Sedasir karam di hati, sedasir bingung tulang. Kasih. Dengan berakhirnya puisi tradisi Sedasir tadi, maka berakhir pula baca puisi ekologis kita sore hari ini. Terima kasih kepada kakak-kakak ayu-ayu yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan membaca puisi ekologis ini. Terakhir, pesan damai dari Sumber Cahaya, jaga alam, jaga tradisi. Ali Gewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.